Sosok perempuan itu duduk tepat di belakang si Arman. Jaraknya itu dekat banget. Jadi duduk di kursi belakang, terus rambutnya teh hampir nyentuh bahunya si Arman. Terus perempuan itu tiba-tiba bilang, "Mas, kenapa tadi berhenti?" Selamat malam teman-teman Astralis, kembali lagi bersama saya Ike Momokyoshi. Seperti biasa kita akan membacakan kisah-kisah misteri yang dialami oleh sebagian kecil, sebagian besar, sebagian banyak orang yang mungkin mengalami hal-hal mistis. Kali ini kita kedatangan cerita dari Arman. Namanya sudah kita samarkan. Arman ini adalah seorang supir travel jalur Jakarta ke Semarang. Bagaimana cerita selanjutnya? Tonton sampai habis. Kisah ini dialami oleh seorang supir travel yang bernama Arman. Arman ini sudah bekerja selama kurang lebih 5 tahun dia menjadi supir travel antara Jakarta ke Semarang. Sudah hampir 5 tahun Arman ini bekerja jadi supir travel. Biasanya Arman ini berangkat pada malam hari. Kalaupun lancar, perjalanan itu bisa ditempuh antara 5-6 jam. Selama bertahun-tahun nyetir malam, Arman ini sudah terbiasa dengan jalanan-jalanan sepi. Tapi selalu saja ada ruas jalan yang rasanya agak berbeda. Salah satunya adalah jalur Pantura di daerah hutan kecil setelah keluar dari kota. Kalau sudah lewat jam 1 malam, jalanan itu benar-benar kosong. Tidak ada warung, tidak ada rumah. Kadang juga cuma ada 1 atau 2 truk yang melintas, yang saling berpapasan dengan travelnya dari si Arman ini. Jadi kejadian ini dialami Arman kurang lebih 2 tahun yang lalu. Waktu itu Arman berangkat dari Jakarta ke Semarang itu kurang lebih pukul 10 malam dan di dalam mobil cuma ada 2 penumpang. Penumpang yang dibawa Arman ini ternyata sudah tertidur pulas di kursi belakang dan radio yang tadinya dinyalakan oleh Arman ini sudah dimatikan karena ternyata sinyalnya jelek. Sekitar jam 1:40 malam, Arman ini sudah melewati ruas jalan yang kiri kanannya itu hutan-hutan kecil. Kondisi jalan pada saat itu agak basah karena sebelumnya sudah turun hujan. Lampu jalan ada, tapi jaraknya itu sangat jauh. Bisa kita bayangkan, jarak antara lampu penerangan jalan 1 ke lampu penerangan 2 itu lumayan agak jauh. Jadi sebagian besar jalan yang dilalui oleh Arman ini gelap. Jadi kondisi waktu itu Arman itu keadaannya sedikit mengantuk gitu. Tapi dia masih ingat jelas untuk jalan yang ia lalui. Tiba-tiba, lampu dari mobil travel yang dikendarai Arman ini menangkap sesuatu hal yang aneh di pinggir jalan. Awalnya Arman hanya berpikir kalau itu cuma sebatas pohon. Tapi ketika mobil itu mendekat, Arman mulai sadar kalau itu adalah orang. Seorang perempuan yang berdiri di pinggir jalan di tengah gelapnya malam. Wanita ini tidak bergerak, tidak juga menggunakan payung. Padahal kondisi malam itu hujan sudah mulai turun lagi. Dan pada saat itu Arman hampir saja melewati sosok perempuan ini. Soalnya banyak orang yang mengatakan kalau jalur yang dilewati Arman ini itu bisa tergolong rawan. Tapi waktu mobil Arman ini mau melewati gadis itu, tiba-tiba gadis itu mengangkat tangan seperti orang yang pengen mencari tumpangan gitu. Sebetulnya Arman sempat ragu untuk bawa perempuan ini atau enggak nih. Takutnya kan karena banyak orang yang bilang rawan, takutnya ini adalah modus atau misalnya penipuan atau bagaimana gitu. Tapi karena Arman berpikiran positif ya akhirnya dia injak rem dan berhenti di depan perempuan itu. Tidak lama perempuan itu juga mulai beranjak dari pinggir jalan itu menuju pintu masuk dari travelnya. Langkahnya itu santai pelan, terus dia masuk aja ke pintu sebelah kiri dari penumpang ya. Masuk. Setelah perempuan itu masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Arman ini merasakan aroma-aroma yang aneh gitu, seperti bau-bau tanah yang basah. Tapi bukan bau dari misalnya bau orang yang kehujanan, bukan. Ini seperti bau tanah yang baru digali gitu. Perempuan itu duduk di bangku paling belakang di mobilnya Arman. Ciri-ciri perempuan itu rambutnya panjang sampai menutupi wajahnya. Untuk mencairkan suasana, Arman bertanya dong sama cewek ini, tujuannya mau kemana mbak, katanya. Tapi perempuan ini nggak menjawab sama sekali, diam aja. Arman tunggu beberapa detik tapi tetap tidak ada jawaban. Kembali lagi Arman berpikiran positif, oh mungkin ceweknya ini capek karena basahan, kedinginan atau seperti apa, jadi malas untuk ngomong gitu ya. Setelah cewek itu udah masuk dan duduk, Arman lanjutin perjalanan. Beberapa menit pertama ya normal, tapi lama-kelamaan Arman ini mulai merasa aneh. Di dalam mobil ini
suasananya itu terlalu sunyi. Kalau ada yang kurang lebih 3 orang, minimal suara nafas itu terdengar atau suara gesek-gesek itu ada. Tapi ini hening, bener-bener hening. Jadi suasana di dalam mobil itu bener-bener hening, gak ada suara sama sekali. Walaupun ada ya tadi 2 penumpang lainnya selain cewek itu, cuman bener-bener hening. Sep. Arman lihat ke kaca spion, kan biasanya di supir itu ada spion tuh yang di tengah. Dia lihat ke belakang, oh ternyata masih ada itu ceweknya. Dia masih duduk di kursi paling belakang. Posisi perempuan itu masih sama seperti sebelumnya. Nunduk, rambutnya terurai nutupin wajahnya. Arman mencoba untuk bertanya lagi, "Mbak, mau turun di mana?" Dan perempuan itu masih tidak menjawab. Beberapa detik kemudian, salah satu penumpang yang dibawa Arman ini, yang 2 orang itu, salah satunya bergerak. Walaupun dia belum bangun sepenuhnya, tapi dia ngomong ke Arman, "Mas, AC-nya dingin banget," katanya. Padahal pada saat itu Arman nggak menyalakan AC sama sekali. Tapi ketika dengar keluhan dari penumpang itu, Arman juga ngerasain kalau, oh iya, harusnya kan kalau nggak dinyalain AC, minimal nggak sedingin ini gitu. Ada anget-angetnya atau mungkin gerah gitu ya. Tapi ini nggak, ini kondisi mobilnya itu benar-benar dingin. Kalau bisa dibayangin, kondisi dalam mobilnya ini seperti Arman ini sedang berada di dalam luar ruangan, bukan di dalam mobil, tapi ya terbuka gitu, dingin seperti kita naik motor lah gitu dinginnya teh. Arman mulai merinding. Ada sesuatu hal yang aneh tentunya. Arman lihat ke kaca spion lagi, dan kalian tahu perempuan yang dibawa Arman itu sudah tidak menunduk lagi. Jadi udah bangun, tapi wajahnya tepat lihat ke arah spion. Otomatis kan Arman sama perempuan itu saling tatap-tatapan. Yang dilihat Arman di kaca spion. Ketika Arman bertatap-tatapan dengan perempuan itu di kaca spion, Arman melihat kalau perempuan itu wajahnya pucat banget. Setelah bertatap-tatapan di kaca spion itu, Arman dia mencoba memalingkan wajahnya, dan dia juga sekarang sudah mulai merasakan ada hal yang aneh dari perempuan itu. Beberapa menit kemudian, singkat cerita, mobil Arman ini berhenti di salah satu lampu merah yang ada di persimpangan jalan. Setelah berhenti di lampu merah, Arman lihat lagi ke kaca spion. Dadanya langsung berdetuk. Jantungnya berdegup kencang karena di kaca spion perempuan itu udah gak ada. Cuman tampak 2 penumpang tadi yang dibawa Arman dari awal. Padahal sejak berhenti di stopan itu, Arman gak dengar sama sekali kalau ada pintu yang dibuka. Otomatis dong Arman lihat ke belakang, dan bener-bener gak ada siapa-siapa. Takutnya kenapa-napa, misalnya si cewek itu keluar atau gimana, Arman turunlah dari mobilnya untuk memperhatikan mungkin ceweknya di mana ya, si teteh tadi, si mbak tadi ya. Setelah periksa di luar, Arman coba masuk ke pintu belakangnya. Bener-bener gak ada siapa-siapa. Tapi ada sesuatu hal aneh. Kursinya itu basah oleh tanah. Jadi kondisi joknya itu kayak ada orang yang duduk di jok itu, tapi kotor berlumuran tanah gitu. Oke, singkat cerita, oke lah ini mah katanya si Arman teh, kayaknya ini mah gitulah, gitu, ditutup lah. Terus tiba-tiba salah satu penumpang itu ngomong ke Arman, "Mas," katanya. Nengoklah si Arman. Si penumpang ini kelihatan bingung. Terus si penumpang itu bilang pelan, "Dari tadi di jalan cuman kita bertiga kan, Mas?" Ketika ditanya itu Arman gak sempat jawab, tapi dia lihat kaca spion, sosok perempuan itu duduk tepat di belakang si Arman. Jaraknya itu dekat banget. Jadi duduk di kursi belakang, terus rambutnya teh hampir nyentuh bahunya si Arman. Terus perempuan itu tiba-tiba bilang, "Mas, kenapa tadi berhenti?" "Mas, kenapa tadi berhenti?" Oke lah. Singkat cerita, Arman itu bingung banget gimana untuk merespon hal yang terjadi pada saat itu. Singkat cerita, Arman itu nggak tahu gimana caranya dia ternyata sampai di kota berikutnya.
Di sepanjang perjalanan tadi itu Arman gak pernah berhenti untuk lihat kaca spion, takutnya cewek itu masih ada. Tapi setelah cewek itu ngomong, Arman itu gak lihat lagi sama sekali perempuan itu. Kondisi Arman itu gemetar terus. Begitu sampai di terminal pinggir kota, dua penumpang di bawah Arman sebelumnya itu turun. Setelah penumpang itu pada turun, salah satu dari mereka itu bertanya lagi kepada si Arman, "Mas, tadi yang di belakang itu siapa ya?" Dan Arman cuma diem, tidak menjawab. Karena waktu Arman mencoba kembali untuk melihat ke arah belakang itu, ternyata kursinya benar-benar kosong. Tapi jok mobilnya itu benar-benar basah oleh lumpur. Dan kalian tahu teman-teman, di belakang kaca mobilnya itu ada bekas telapak tangan yang seolah-olah ada seseorang yang mengetuk-ngetuk mobil itu, tapi dari dalam. Anjir. Gimana menurut kalian teman-teman ceritanya? Lumayan creepy kan? Kalau kalian suka dengan cerita-cerita horor seperti ini, kalian boleh mengirimkan cerita kalian mungkin di kolom komentar. "Bang, aku punya cerita," nanti tim kita akan menghubungi. Kalau enggak, kalian bisa kirim email, nanti emailnya akan kita sematkan di YouTube kita ya. Terima kasih teman-teman Astralis. Saya Kemomo Kiyoshi pamit undur diri, dan jangan lupa sholat ya, sholat biar kita terhindar dari hal-hal yang tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita rasakan, tapi mereka mengganggu. Salam dunia astral.